Dalam sebuah kelompok, setiap orang datang dengan pengalaman, nilai, dan cara pandang yang berbeda. Namun, ketika mereka menjadi bagian dari satu organisasi, perlahan muncul sebuah identitas bersama. Identitas itu membentuk cara mereka berpikir, menentukan apa yang dianggap penting, dan pada akhirnya memengaruhi bagaimana keputusan diambil. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya buat hadir di rapat organisasi kita hari ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai arah gerak program kerja kita ke depannya. Sudah ada beberapa usulan yang masuk, namun kita juga harus menentukan prioritasnya itu apa. Kalau dilihat dari kebutuhan organisasi, kita perlu arah nilai yang jelas dulu. Karena menurut aku tanpa itu, kegiatan kita tuh hanya kegiatan rutin aja tanpa identitas. Aku setuju sih soal arah itu, karena jujur aja ya, kita itu udah terlalu jauh dari mahasiswa lain. Kita tuh udah tertinggal dari mereka, dan juga mereka tuh tidak tahu program apa yang sedang kita bangun, karena kita sendiri pun tidak terlihat arah organisasinya. Mungkin bukan nggak terlihat atau nggak peduli, tapi mungkin mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh nggak dilibatin. Identitas organisasi itu dibangun dengan nilai bersama. Kalau kita terlalu mengikuti semua suara, arah kita bisa hilang. Tapi ya, kalau arah itu cuma ditentukan oleh segelintir orang, apakah bisa dibilang kalau itu mewakili kelompok? Masalahnya, kalau semua harus disepakati oleh semua orang, keputusan nggak akan pernah selesai. Aku rasa yang dicari itu bukan tentang semua setuju, tapi tentang mereka itu merasa didengar. Jangan lihat sini, Adit. Aku tuh sering ngobrol sama mahasiswa lain. Kata mereka, organisasi kita itu terlihat aktif, namun dampaknya itu tidak terasa langsung bagi mereka. Berarti kita perlu menjelaskan nilai kita lebih jelas, bukan mengubah arah setiap saat. Jadi sebenarnya perbedaan kita ini soal prioritas ya, antara menjaga arah organisasi atau memastikan dampaknya terasa. Menurutku, organisasi itu ada untuk orang-orang yang diwakilinya. Jadi, bukan hanya terlihat mempunyai konsep aja. Tapi tanpa konsep, kita kehilangan identitas. Mungkin identitas itu bukan cuma tentang konsep, tetapi juga tentang pengalaman yang dirasakan oleh anggota-anggotanya. Menarik ya, kita semua ngomongin soal organisasi yang sama, tapi kelompok di bayangan kita beda-beda. Aku baru sadar, tugas pemimpin bukan memilih siapa yang paling benar, tapi memastikan arah yang diambil. Berarti, kita itu tetap punya arah, tapi kita harus lebih membuka ruang suara bagi anggota. Iya, tapi kita tetap menilai dan cara menjalankannya harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau begitu, semua orang akan merasa kalau organisasi ini milik bersama. Dalam setiap kelompok, identitas sosial membentuk rasa kita. Dari identitas itu lahir nilai dan prioritas yang menjadi ideologi bersama. Dan di tengah perbedaan pandangan, kepemimpinan hadir untuk menjembatani bukan untuk mendominasi. Mungkin organisasi bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang bagaimana perbedaan itu bisa tetap berjalan di satu arah. Pada akhirnya, politik tidak selalu tentang negara. Kadang ia hadir dalam percakapan sederhana tentang arah bersama. Dari tampilan rapat sebelumnya, kita bisa memetik beberapa hal.
Dalam kelompok, individu bukan hanya diri sendiri, tetapi bagian dari identitas sosial. Menurut Henry Tatchell dan John Turner, hal ini membentuk cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan, hingga muncul rasa kita dalam organisasi. Identitas ini kemudian berkembang menjadi nilai dan ideologi yang menentukan arah bersama. Perbedaan pandangan bukanlah masalah, melainkan bagian dari dinamika kelompok. Disinilah peran pemimpin penting. Menurut James McGregor Barnes dan Bernard Bass, pemimpin yang baik bukan mendominasi tetapi menyatukan perbedaan. Pada akhirnya, yang terpenting bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana perbedaan dapat berjalan bersama menuju tujuan yang sama. Mangguk. Rapat berakhir. Tapi tanpa konsep kan. Organisasi itu ada